Emotional abuse, tindakan kekerasan yang terjadi secara emosional. Emotional abuse adalah sesuatu yang biasanya terjadi tanpa kita sadari sampai itu sudah bisa menjadi sesuatu yang lebih parah. Check it out di dalam video hari ini teman-teman. Dari toxic relationship, pembahasan kita tentang toxic relationship sebelumnya, ini adalah pembahasan kedua yang lebih mendalam dari 4 kategori atau elemen toxic relationship, yaitu tentang emotional abuse. Selamat datang di channel kami, channel yang dibawakan dengan sepenuh hati, yang berbicara tentang hati, dari hati ke hati, untuk kamu yang punya hati, dan yang mau punya hati. Love, life, and ice cream. Enjoy guys! Welcome back to Angelica by Teta Channel, teman-teman. Jadi di channel ini kita ngebahas banyak tentang relationship dengan diri kita sendiri, relationship tentu aja, love relationship, and also about life, about emotional and mental health. Nah, consider to subscribe ya teman-teman, dan juga komen and tekan tombol bel notifikasinya. Nah teman-teman, video ini adalah lanjutan pembahasan dari 2 video sebelumnya. Video yang pertama kita pernah ngeluarin tentang 4 elemen toxic relationship itu apa aja, ya. Toxic relationship dilihat dari physical, emotional, intelligent, and spiritual abuse. Nah, di sini kita akan ngebahas lebih jauh tentang emotional abuse. Kalau di video sebelumnya kita juga sudah ngebahas tentang physical abuse, yang mana kita jauh lebih bisa ngelihat, tetapi kadang-kadang karena cinta kita menutup mata nih, gue nggak mau menganggap itu hal yang biasa, itu hanya kelalaian sebentar. Emotional abuse lebih parah lagi. Lebih parahnya justru karena tidak ada kekerasan fisik yang terjadi, kita jadi lebih nggak alert, lebih nggak waspada, dan lebih nggak sadar kalau ini terjadi dan dilakukan di dalam hidup kita, di dalam relationship. Intinya emotional abuse ini adalah tindakan kekerasan secara emosional yang bahkan mungkin orang yang melakukan nggak sadar, tapi intinya itu adalah emotional abuse itu berusaha menghilangkan identitas awal kita. Cinta itu seharusnya apa sih teman-teman? Cinta itu harusnya bisa saling menerima apa adanya. Ya, kekurangan dan kelebihan setiap orang pasti punya. Tetapi emotional abuse lebih tujuannya untuk mengontrol dan menghancurkan identitas awal kita. Nggak enak banget. Nah, sekarang ciri-cirinya dan apa sih yang bisa dilakukan di dalam emotional abuse ini? Tanda-tanda yang harus kita lihat. 1, yang pertama, ketika seseorang ini sering banget mengkritik kita. Lu pakai baju apa juga dikritik gitu kan ya. Kecuali baju yang sesuai dengan kemauan dia. Nah, hati-hati. Dan juga mengkritik segala sesuatu yang kita lakukan. Mengkritik segala sesuatu yang kita lakukan tujuannya untuk mengontrol. Jadi controlling behavior-nya itu tinggi sekali. Mengontrol apa yang kita makan, mengontrol bagaimana baju kita, mengontrol bahkan, rambut kita dan cara dandan kita, dan dengan siapa kita berteman dan bersahabat, itu semua dikontrol. That is already emotional abuse, teman-teman. Ya, makanya nih seringnya tuh emotional abuse ini terjadi ditutupin dengan kata-kata karena kan gue cinta. Cinta kentut lo gitu kan ya. Cinta itu nggak dikontrol, cinta itu menerima apa adanya. Seringkali dalam emotional abuse itu yang terjadi adalah dia berusaha isolate kita atau mengisolasikan kita, menjauhkan kita dari teman-teman kita dan dari keluarga inti kita. Teman-teman dan keluarga, sehingga kenapa? Teman-teman dan keluarga kita kan biasanya mendukung kita supaya nggak ada orang yang bisa kasih tau kita, lu kayaknya salah nih, kayaknya orang ini nggak oke. Yang ada tuh orang ini, gue ngalamin jadi gue tahu gitu lah, orang ini berusaha menjelek-jelekan teman-teman kita atau orang-orang kita, dan dia maunya kita hanya berteman dan berinteraksi dengan lingkungan yang dia pilih. Alias apa? Karena lingkungan ini dia bisa kontrol, ya. Dia bisa kontrol semuanya dan dia maunya segala sesuatu ada di bawah kontrolnya. That's already emotional abuse, teman-teman. Ya. Kenapa? Di dalam jangka panjang, saya yakin kita tidak akan bisa bahagia ketika kita ada di dalam kontrol yang terlalu parah dari seseorang. Ya, dalam hubungan pasti ada lah ya, tetapi bukan kontrol, namanya lebih ke toleransi, ya. Ya lu udah tau lah kalau lu pacaran, atau kalau itu apa yang lu boleh, apa yang nggak boleh, by common rules, you know that. Tapi seorang yang kontrolnya itu benar-benar luar biasa. Istilah kata nih, ngecek lu pergi kemana, sama siapa, dan dia akan marah ketika kita nggak sesuai dengan apa yang dia mau, bahkan mungkin jauh lebih parah daripada orang tua kita. Apalagi yang dilakukan oleh di dalam emotional abuse ini, he or she makes us to feeling bad or guilty for something that we don't actually do.
Jadi kita selalu kalau tidak melakukan sesuatu yang sesuai dengan apa yang dia inginkan, dia akan membuat kita merasa bersalah. Dan itu mengkritik. Istilah kata nih, membuat kita tuh capek banget berada di sekitar dia atau hidup bersama dia. You like walking the eggshell. Jadi lu selalu merasa harus selalu berhati-hati dengan setiap perkataan lu, tindakan lu. And even that, ketika lu sudah melakukan yang terbaik untuk menjaga perasaan dia, nothing you do will be enough for him or her, gitu loh. Gak ada yang lu lakukan itu cukup untuk membuat dia bahagia, kecuali ketika lu menundukkan 1000%, bukan 100% lagi, di bawah kontrol dia, baru dia happy. Mau nggak hidup seperti itu, teman-teman? Bahkan ketika lu belanja, ya, dia menghina lu, gitu kan ya, menghina, oh udah kaya ya, beli barang terus. Capek kan, teman-teman? Bahkan ketika lu punya teman baru gitu ya, teman curhat, dia nggak suka sama teman kita. Ya, nggak usah teman baru, teman cewek. Biasanya tuh dia berusaha menjauhkan kita dari lingkungan lama kita, lingkungan atau teman-teman yang kita pilih. Dia nggak suka, kecuali teman-teman yang sesuai. Emotional abuse ini bisa terjadi secara lebih parah dengan cara silent treatment. Jadi dia nggak mukul kalau dia nggak setuju, tapi dia diemin, ya. Dia diemin kita, diemin tanpa alasan yang jelas. Ada orang tertentu yang kalau didiemin wah cuek, tapi ada orang tertentu yang kalau didiemin biasanya sih merasa feeling guilty gitu kan ya. Akhirnya ya udah deh gue ngikutin dia daripada suasana rumah nggak enak gitu ya, daripada suasana hubungan kita nggak enak gitu ya. Jadi dia mengontrol dengan silent treatment. Ada juga yang lebih parah adalah gaslighting. Gue baru kenal istilah ini juga belum lama, ketika ya berapa tahun silam lah ya. Gaslighting ini lebih parah, teman-teman. Dia itu membuat lu merasa kalau lu tuh gila. Membuat realita kehidupan lu tuh semuanya tuh diputar dan dikontrol sama dia. Mungkin nanti satu hari kita akan ngebahas lebih jauh tentang toxic relationship khusus untuk tentang gaslighting. Istilah gaslighting itu diambil dari satu movie atau film zaman dulu ya. Pertama kali ketika seorang wanita normal yang sangat ceria dan yang sangat oke itu dihancurkan hidupnya oleh pria, oleh suaminya ya, dengan cara gaslighting ini. Semua realita kehidupan di sekitarnya diputerbalikan. Jadi cewek ini sudah nggak tahu lagi yang mana real, yang mana enggak. Dan dibikin gila seolah-olah karena apa yang dia ngomong nih, misalnya ya, kan gue ngomong ini, enggak gue nggak pernah, lu nggak pernah ngomong gitu, lu gila kali, lu salah. Lalu dia mengajak orang-orang di sekelilingnya juga berkolaborasi membuat cewek ini gila. Dan memang beneran di dalam film ini orang ini gila gitu ya, cewek ini jadi gila. Itu yang bisa dilakukan emotional abuse, mengambil identitas kita dan membuat kita gila, membuat kita berada di bawah kontrol orang ini ya. Biasa orang-orang yang melakukan ini termasuk dalam narsisis gitu ya, dan ini serem sekali teman-teman. Sama parahnya dengan physical abuse ya. Dan yang bisa dilakukan biasanya nih yang berikutnya adalah financial abuse, mengontrol keuangan kita. Jadi istilah kata nih, kalau lu nggak nurutin gue nggak akan kasih lu duit ya. Misalnya di dalam rumah tangga ya, di dalam rumah tangga kan biasanya pria atau suami memberikan nafkah kepada istri, tetapi dia akan mengontrol segala sesuatunya. Istilah kata tidak ada kebebasan bagi si wanita untuk untuk beli barang-barang yang dia inginkan, atau ya namanya juga kita cewek kepengen memanjakan diri, itu nggak boleh dikontrol semuanya. Atau bahkan kalau cewek ini punya duit, dia nggak suka dan dia bahkan berusaha mengontrol bagaimana cara cewek ini memakai duit. Mengontrolnya bukan dengan cara yang wajar ya teman-teman. Kalau ngontrol dengan cara yang wajar kan kita money management ya, money management itu wajar. Tapi mengontrol dengan cara yang tidak wajar. Untuk bisa juga di dalam emotional abuse, pasangan kita atau orang ini sering menyebut kita dengan sebutan yang membuat kita merasa rendah, belittling us ya. Belittling itu bermaksud merindukan. Si bodoh lewat tuh gitu kan ya. Kalau kita nyebut nih, makanya jangan suka nyebut pakai kata-kata yang jangan kasih orang sebutan-sebutan yang nggak enak. Tapi coba cari sebutan yang positif. Si ganteng, champ gitu kan ya, si pemenang lewat gitu ya. Tapi kalau misalnya orang yang melakukan emotional abuse, dia menyebut kita dengan kata-kata, tuh si males tuh baru turun. Ya, misalnya, pokoknya kata-kata yang merendahkan. Enak nggak kalau kamu dikasih label di sini, si pemalas gitu ya. Padahal mungkin waktu itu kamu lagi nggak enak badan ya. Jadi perlu waktu istirahat lebih lama di tempat tidur gitu kan ya. Tapi disebutnya udah begitu si pemalas. Kalau kita tidak melakukan apa yang mau, disebut si pemalas atau si tukang gosip. Padahal bukannya gosip, kita lagi curhat. Gosip sama curhat beda ya teman-teman. Bedanya kalau gosip ngomongin orang lain, kalau curhat adalah ya menceritakan tentang kondisi kita terhadap teman, itu curhat gitu ya. Gosip lu ngomongin orang lain. Tapi seperti itu. Tujuannya untuk ngontrol kita. Kita misalnya lagi curhat teman-teman tentang, aduh, gue capek itu hidup gue. Nanti misalnya ini pulang dan ngatain kita, tuh si tukang gosip tuh. Nah,
Dia ngomongnya misalnya nih, kalau kalian hidup sama mertua, ngomongnya ya sama mertua atau apa, kan nggak enak ya kita dikelilingi seperti itu. That is emotional abuse. Teman-teman, kalau dalam masa masih pendekatan atau pacaran kalian udah menemukan hal-hal seperti ini, berhati-hatilah. Bahkan even you have to identify this in your relationship right now, di kehidupan pernikahan ataupun di hubungan apapun di kalian ya. Jadi emotional abuse this is very toxic ya. Dan biasanya juga orang ini yang lakukan ini itu udah sifat dan tidak bisa diperbaikin ya. Jadi the best thing you can do is try to get away from that kind of relationship. Gitu pesan dari saya. Dan komen ya teman-teman di bawah ini, apakah kalian pernah mengalami emotional abuse atau pernah ngedenger teman di sekeliling kalian yang mengalami hal ini ya. Emotional abuse sangat jarang dibahas, tetapi ini sangat penting karena sebenarnya menghancurkan diri kita dari dalam pelan-pelan. Teman-teman, jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol bel notifikasi. Pembahasan kita masih semakin seru lagi. Nantikan di video kita yang selanjutnya. Dan jangan lupa untuk coba cek video kita yang tadi udah saya bahas. Ada 2 video sebelum ini tentang toxic relationship juga. Saya dengan Angelica, pesan saya, you are worthy of true love. Love that makes you happy and enjoy. Choose to be happy teman-teman. Love, life, and ice cream. Ciao.